Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita akan bahas tentang keutamaan Lailatul Qadar, sebuah malam yang sangat terkenal bagi orang-orang yang ingin mencari percepatan atau lompatan di dalam menggapai pahala. Kalau kita beramal pada keseharian, maka pahala kita itu berjalan runut, ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi kalau kita beramal di malam Lailatul Qadar, maka pahala kita itu akan meloncat dari 1 bisa jadi menuju 1000 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka malam ini memang malam yang sangat mulia sesuai dengan namanya Al-Qadar, dan malam yang ditunggu-tunggu oleh para pencari kebaikan, para pencari pahala, juga dikenal dengan malam 1000 bulan. Allah katakan tentang malam itu sebagai Lailatul Mubarak. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul mubarak. Ya, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia, yaitu Al-Qur'an, di dalam malam yang penuh keberkahan. Nah, malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, apa makna dari Lailatul Qadar itu, sehingga kita memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan malam-malam tersebut sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Bukhari. Nah, Rasulullah SAW katakan, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atau melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar didasari oleh iman dan mengharap-harap pahala, maka akan diampuni baginya apa yang telah lampau dari dosa-dosanya. Nah, ini tentu sebuah kemuliaan yang sangat besar. Kita mungkin tiap hari melakukan salah, melakukan dosa. Nah, ini bisa dihapus dengan ibadah kita atau qiyam kita di malam Lailatul Qadar itu, dengan catatan ibadah itu, qiyam itu dilakukan dengan dasar iman dan mengharap-harap pahala. Nah, sebelum kita bahas itu, kita akan menyampaikan tentang makna dari Lailatul Qadar tersebut. Apa malam Lailatul Qadar itu? Para ulama menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu mempunyai makna antara lain malam pengagungan. Ya, dia disebut sebagai malam pengagungan. Kenapa disebut sebagai malam pengagungan? Karena malaikat turun silih berganti membawa berkah, rahmah dan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan malaikat-malaikat itu disertai oleh Jibril sebagai pimpinan para malaikat. Dan sebagaimana telah dijelaskan di dalam dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis, bahwa malaikat itu adalah penghuni langit. Ya, langit yang berjumlah 7, nah itu dihuni oleh para malaikat-malaikat. Nah, di malam Lailatul Qadar itu mereka diperintahkan oleh Allah turun ke dunia. Untuk apa? Untuk membawa keberkahan, membawa rahmat dan membawa ampunan. Sehingga dunia berada di dalam keadaan yang agung, dunia di dalam keadaan yang mulia. Karena apa? Ya, kalau kita lihat di dalam hadis bahwa malaikat itu enggak turun di dalam keadaan yang buruk. Sebuah contoh, kalau rumah itu ada hal yang buruk, misalnya ada patung, ada gambar makhluk hidup, maka malaikat tidak mau masuk kepadanya. Nah, dengan adanya kemuliaan di malam tersebut, malaikat pun turun atas perintah dari Allah, atas izin Allah, untuk membawa keberkahan, rahmat dan pengampunan. Sehingga malam itu begitu mulia, begitu agung. Kemudian pengagungan ini juga bermakna bahwa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan keagungan yang besar sekali dari Allah. Ya, jadi kalau malamnya itu malam yang mulia, malam yang agung, maka tentu keagungan itu juga akan diperoleh oleh orang-orang yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah-ibadah dan kebaikan. Dan ibadah yang paling utama di saat itu adalah qiyam, yaitu kita melakukan
sholat malam. Ya, kita melakukan ibadah yang paling utama di malam bulan Ramadan, yaitu melakukan qiyamul Ramadan. Makanya di saat Lailatul Qadar namanya itu diubah secara khusus. Kalau di malamnya umum kan disebutkan man qoma Ramadan, barang siapa melakukan qiyam di bulan Ramadan. Nah, kalau di malam Lailatul Qadar ini namanya berubah man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang melakukan qiyam ya di malam Lailatul Qadar atau secara khusus di malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau dengan catatan ibadahnya didasari oleh iman dan mengharap-harap pahala dari Allah. Jadi keagungan itu akan mereka dapatkan. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menghidupkan malam tersebut dengan ibadah-ibadah yang disunahkan sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan keagungan dari Allah Ta'ala. Kemudian makna yang kedua, malam Lailatul Qadar itu bermakna malam kesempitan. Nah, seakan-akan berbalik ya maknanya. Tetapi memang ya di malam tersebut ini bisa dikatakan malam kesempitan karena waktunya memang sangat sempit. Ya, berapa lama waktu tersebut? Ya, kalau kita lihat hari-hari di dalam 1 tahun, maka waktu yang disediakan oleh Allah secara khusus untuk malam Lailatul Qadar itu hanya 1 hari. Makanya jarang sekali orang yang sempat ya untuk mendapatkan malam tersebut, karena bisa jadi di dalam 1 hari itu justru dia sedang sibuk. Di dalam 1 hari itu dia sedang berhalangan dan yang lain-lain. Nah, karena itu mempersiapkan diri untuk menyongsong Lailatul Qadar tersebut, menyikapi sempitnya waktu yang disediakan oleh Allah. Karena malam itu terjadi hanya 1 hari di dalam 1 tahun, ini adalah sebuah hal yang sangat diperlukan. Jadi kalau kita sekarang masuk pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka hidupkan malam-malam tersebut, dan karena kita tidak tahu pada hari keberapa, pada malam berapa Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah, maka kita harus berusaha menyikapi sempitnya waktu tersebut dengan memperbanyak ibadah-ibadah di hari tersebut. Nah, kalau kita hanya terbatas mencari 1 harinya saja, maka akan sangat sulit ini ya. Ya, hari keberapa ini? Ya, belum tahu. Misalnya, kita paksakan misalnya, saya hanya beribadah pada malam ke-25. Belum tentu terjadi di malam tersebut. Ada ganjil-ganjil gitu ya Ustaz? Ya memang paling memungkinkan di malam ganjil. Paling memungkinkan itu terjadi di malam ganjil. Karena memang ya ini salah satu di antara rahasia yang Allah telah berikan kepada kita, rahasia yang Allah berikan pada kita, agar kita memang bersungguh-sungguh untuk mencari malam tersebut. Karena apa? Karena memang sengaja dirahasiakan oleh Allah gitu ya. Nah, seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari itu, Rasulullah SAW mengatakan, kharajtu li ukhbirakum bilailatul qadar. Aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, tetapi ada fulan dan fulan itu bertikai, bertengkar. Maka Rasulullah SAW katakan farufiat, ya, maka malam itu diangkat oleh Allah. Artinya tidak jadi diberitahukan kepada Rasulullah atau dilupakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengatakan wa asa ayyakuna khairul lakum, dan bisa jadi itu akan menjadi lebih baik bagi kalian. Nah, kenapa lebih baik bagi kalian? Kalau kita tahu waktunya, misalnya malam ke-27, ibadah kita hanya 1 malam. Tapi kalau kita nggak tahu malam keberapa gitu, maka ibadah kita akan bertambah. Karena kita cari bisa jadi di malam 21, 23, 25, 27, dan 9. Nah, sehingga kita menambah ibadah. Barangkali itu yang disebutkan Rasulullah SAW, wa asa ayyakuna khairal lakum. Nah, kemudian makna yang lain ya, dari kesempitan itu adalah karena dunia atau bumi ini dipenuhi oleh para malaikat yang turun dari langit-langit tersebut. Sehingga ibaratnya jika kita mengetahui jasad atau wujud dari malaikat, maka dunia ini akan dipenuhi oleh para malaikat yang demikian banyak. Ya, yang diutus oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah untuk ya membawa rahmah, keberkahan dan pengampunan tersebut. Hanya saja karena malaikat tidak berbentuk fisik sebagaimana kita, nah dan kita juga tidak tahu wujud malaikat, maka kita merasa dunia biasa-biasa saja. Padahal sungguhnya dunia ini dipenuhi oleh banyaknya malaikat yang turun dari langit tersebut. Nah, kemudian yang ketiga,
Lailatul Qadar itu juga bermakna malam ketetapan. Nah, disebut malam ketetapan karena di malam tersebut ini ditetapkan segala urusan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Qadar, bahwa Rasulullah Ta'ala telah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Ya, para malaikat turun dan juga ar-ruh yaitu Jibril di malam tersebut dengan izin dari Tuhan pemelihara mereka dengan membawa segala urusan. Jadi perkara-perkara yang telah Allah tetapkan, ya, ada ulama yang mengatakan di dalam 1 tahun itu telah diatur, ditetapkan oleh para malaikat di malam tersebut. Nah, sehingga disinilah malam di mana kita ya memperbanyak doa kepada Allah agar urusan kita menjadi urusan yang baik. Nah, ada pula ulama yang mengatakan bahwa di malam tersebut malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan takdir. Nah, maka kalau kita memahami dari makna yang ketiga ini, ya tentu kita ingin bahwa ya takdir kita adalah takdir yang baik. Urusan kita adalah urusan yang baik. Maka bagaimana kita bisa menjadikan takdir ini menjadi baik? Maka di malam tersebut itu hendaklah kita memperbanyak kebaikan, terutama ya dzikir, dan dzikir yang utama di situ adalah takdir. Ya, dzikir untuk memohon kepada Allah takdir yang baik, artinya doa. Ya, doa untuk memohon kepada Allah agar takdir ketetapan yang berlaku bagi kita adalah takdir yang baik. Nah, maka disinilah kita tidak bisa atau tidak boleh ya menyia-nyiakan malam yang demikian mulia tersebut. Ya mungkin kita merasa berat ya ibadahnya semalam ya dibandingkan dengan hari-hari kita yang demikian panjang, 1 tahun mencapai 360 hari, maka kita ambil 1 hari untuk secara khusus beribadah kepada Allah. Ya ini mungkin ya ringan sih sebenarnya ya. Jadi perbandingannya kan jauh antara sekali, 360 dengan 1 itu. Ya, terus bagaimana kita menyikapinya? Ya karena kita memang diharapkan itu mendapatkan kemuliaan di malam tersebut, yang mana kemuliaannya itu disebutkan di dalam Al-Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya sering disebut sebagai malam 1000 bulan. Ya, jadi kebaikan di malam tersebut itu setara dengan kebaikan atau bahkan lebih baik daripada kebaikan selama 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah sungguh-sungguh di malam tersebut yang didasari iman dan mengharap pahala, itu lebih baik daripada ibadah kita selama 1000 bulan. Nah, maka ini tentu kita tidak ya sayang ya kalau kita menyia-nyiakan malam tersebut ya karena kebaikan yang mungkin tidak akan mungkin bisa kita lakukan ya di dalam hidup kita selain dari malam Lailatul Qadar. Ibaratnya kita beribadah terus-menerus selama sepanjang tahun misalnya dengan tanpa henti, maka kita pun tidak akan mampu, dan itu pun ya tidak bisa melebihi dari angka 1000 bulan karena umur kita mungkin nggak nyampe angka tersebut gitu ya. Jadi maka ini adalah kemuliaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada secara khusus umat Rasulullah SAW. Maka kita harus berusaha untuk mendapatkan malam tersebut dan menyikapi dengan ibadah-ibadah yang disyariahkan, terutama itu adalah Qiyamul Ramadan yang secara khusus di malam itu disebut sebagai Qiyamul Lailatul Qadri. Maka nah itulah pahala yang kita harapkan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan di malam tersebut. Baik.